Yang jelas saya bicara fakta apa adanya, ilmu tentang tauhid, pengesaan pada Allah untuk mendekatkan pada Allah nggak begitu dijelaskan di tengah masyarakat, sehingga masyarakat hanya kita cekoi, hanya kita doktrin dengan ilmu-ilmu yang sifatnya kulit atau hanya ilmu syariat saja. Ya ini jadinya. Oleh sebab itu mohon maaf, dengan situasi yang seperti ini kita tidak ingin Pak akan terjadi seperti tahun 65. Ojo sampai terjadi 56 apa 56 nggih 56, ojo sampai terjadi antara pribumi sama pribumi ikut tukaran sampai pertumpahan darah, ojo sampai. Tapi jikalau Allah menghendaki, bisa apa kita? Akhirnya disebut sejarah terulang kembali. Pun kita lanjut. Mengapa kita itu disuruh untuk berhati-hati di balik pujaan itu semuanya? Padahal satahliku mongko bakali rusak Pak apa jabatan atau kedudukan tersebut yauman ing dalem siji dina. Kedudukan yang kusebut di atas tadi suatu saat pasti berpisah, suatu saat rusak itu musnah. Oke, kita yang tidak meninggalkan pasti suatu saat kita ditinggalkan seiring berjalannya waktu. Kalau kita meninggalkan itu pasti karena kita nggak mungkin hidup selama-lamanya di dunia. Akan tetapi banyak manusia li'annahum la yas'uruna annaha mamsatun minas syaiton fi qulubihim. Banyak di antara kita sebagai manusia tidak sadar sesungguhnya senang hati dengan pujaan masyarakat itu adalah bisikan nafsu atau syaitan di dalam hati kita, bersumber dari kita mempunyai keinginan supaya dipuja masyarakat. Akhirnya kita mencari kedudukan tersebut. Dalam hal ini kita tidak sadar Pak, mulai dari keinginan untuk mendapatkan kedudukan sampai keinginan dipuja masyarakat, kita nggak sadar kalau itu bisikan nafsu dalam hati kita. Didorong Pak hati kita untuk mencari itu, untuk senang dengan itu, sehingga kalau ini dibiarkan dalam hati kita fayadunnuna annaha daimatun, otomatis hati kita akan menyangka bahwasanya pujaan masyarakat itu menyenangkan, pujaan masyarakat itu adalah kekal. Itu pasti Pak. Satu sisi kita nggak sadar kalau semua ini suatu saat akan hancur. Yang kedua, kita nggak sadar kalau itu bisikan nafsu. Yang ketiga terakhir, kita akan meyakini bahwasanya kedudukan itu bersifatkan kekal, menyenangkan. Inilah Allah katakan di dalam surat An-Nas, alladzina hum Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Alladzi utawi setan utawa nafsu iku yuwaswisu bisi ndorong hati kita fi sudurinas di dalam beberapa hatinya manusia didorong Pak supaya dia itu mendapatkan kedudukan. Lah niki kadang-kadang wonten sing hasil, ada yang enggak. Istilah kula, dorongan di dalam hati saya supaya mendapatkan kedudukan, nyalonkanlah saya menjadi kepala desa. Contoh Pak, bermodal apapun, sing penting saya itu mendapatkan kedudukan itu. Biar kalah uang, sing penting menang kedudukan. Itu prinsip saya. Contoh mawon. Akhirnya tatkala rival saya itu mengeluarkan uang kepada masyarakat 100, saya kasih 150. Begitu terus. Jikalau saya ini sukses menang, apa yang dalam pikiran saya, apa yang harus kulakukan langkah pertama? Jenengan gak ngerti. Hanya satu Pak, mengembalikan modal saya. Dengan cara apa? Macam-macam. Istilah bahasa orang Indonesia, khususnya orang Jawa, sumber pendapatan saya untuk mengembalikan modal pertama bisa jadi dari bengkok. Tahu bengkok? Bengkok itu ganjaran. Dihitung bengkoknya itu 1 tahun laku berapa? Dihitung, saya hitung Pak. Wah, iki kalau jagakno bengkok gak balik-balik. Ya nek umurku panjang. Ya kalau tidak di tengah jalan itu ada kendala, saya akhirnya jatuh. Intinya selekas mungkin, secepat mungkin, wajib modal itu kami kembalikan. Terlepas modal itu saya uang sendiri atau hutang, mesti hitung-hitungan saya harus lekas kembali. Bapak Ibu, andai kata saya tidak ada sumber lain, pasti saya akan menoleh, pasti lupa ini akan menoleh apa? Tempat basah saya. Apa tempat basah saya? Nyun sewu Pak, untuk masa kita jadi kepala desa, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat terhadap kita bermacam-macam. Ada dari istilah dana desa, niki kisaran 1 miliar. Loh, 1 miliar tergantung progres kita, program kita dalam 1 tahun ini menggarap proyek itu berapa titik, jumlahnya berapa, itu dihitung. Wis taruh ajalah 1 miliar, 1 miliar ketemu 10 titik misalkan. Mohon maaf, ini proyek Pak, proyek yang langsung ditangani pimpinan, yaitu kepala desa. Bab masalah proyek suka-suka saya, suka-suka saya. Intinya uang ini kan uang masyarakat, uang masyarakat. Pentasarufannya atau penyerapannya itu wajib 100% terhadap masyarakat. Berhubung masyarakat tadi sudah mengambil uangnya itu lewat dana sogokan saya untuk jadi kepala desa, ya jok muring-muring masyarakat nek iki aku bermain dalam proyek.
Wong jenengan sudah berani menerima uang. Berarti jenengan gak sadar. Nek uang sing sampean trimo itu uang panjenengan sendiri. Cuman cara mengelola mumete iku sampean gak tahu. Saiki ngeten, Pak. Kita manusia ingin berjualan. Modal 100.000. Kepingin boten sampean iku mau barang yang kita jual itu menjadi 50. Kan berkurang 50. Gak ada teori seperti itu, Pak. Mohon maaf saya tidak menyindir siapapun, boten. Saya lebih baik menyindir saya sendiri. Saya tidak menyebut inisial orang, saya menyebut inisial saya sendiri. Contohnya saya. Gak mungkin, Pak, aku jualan misalnya nggih, jualan ikan tahu modal 100. Aku nggak ingin niki mboten mungkin, saya itu modal saya tidak ingin kembali, justru yang ingin ku dapatkan di atas 100. Loh, niki logika, Pak. Sehingga jenengan ketika menerima uang itu, mohon maaf, sebetulnya uang jenengan, tapi kan secara tidak langsung. Secara nggak langsung. Kalau mungkin secara langsung, ya gak mau lah Pak jenengan. Akhirnya apa saya? Saya bermain dalam proyek, Pak. Katakan satu titik ini menghabiskan anggaran 100 juta. Saya bisanya gak ketoro ngambil, itu lewat mana? Macam-macam, Pak. Melihat proyeknya. Kalau proyek pengurukan, berarti aku bermain dalam sertu. Loh, sampe nek kurang cetha takok lurah bergawa niki. Cetha carane. Urusan administrasi, Pak. Kami setiap tahun itu istilah itu diperiksa oleh instansi pemerintahan, inspektorat langsung. Gampang, Pak. Administrasi, alat bukti sesuai, beres. Jikalau ada temuan, gampang, Pak. Gampang sekali bagi saya, wong saya ahlinya, ahli korupsi. Oke, kalau itu proyeknya bangunan, saya bermain lewat koralnya, lewat semennya. Loh, ini uang sampean. Sing sampean terima biyen niku lho. Makane nyuwun sewu. Nek jenengan wonten pemilihan kepala desa, milio wong sing gak gelem dipilih. Angel to Pak niki. Milio wong sing gak bermodal, wong sing gak maringi. Saya sadari iki mboten masuk logika. Mboten masuk logika, Pak. Saya bukan gembosi mboten. Saya berkata kitab kauniyah, kitab sing mesti seperti ini. Jadi kitab ini ku mboten main-main. Misalnya jenengan kapan sedone, kitab ini sudah ngomong mesti tanggal ini, mesti bulan ini, mesti tahun ini. Namanya kauniyah. Sampeyan padosi kitab kauniyah. Ning tuku-tuku nek gak ketemu sampeyan takok ula. Sampeyan padosi dhisik. Kitab kauniyah. Jenengan nek mboten saged melajari, wong tulisane iku ngeten ya, Pak. Tulisane lho sampeyan tak dodono. Nyuwun sewu. Nek saged maca berarti sampeyan padosi kitabe iku. Napa artine niki? Bingung toh? Wis,
Iki mendung, iki udan, mendungi terus menerus akhirnya dadi banjir. Kayak Sumatera niku, sebabnya apa? Sebabnya hutane gunduli. Nek wis kaya ngono akhirnya ada terjadi erosi. Setelah erosi terjadi saat itu banjir, korbane sinten? Sebetulnya PT dan pengusahanya paham nanti pasti akan terjadi erosi. Gak mungkin dia berdomisili di situ. Artinya gak mungkin dia menetap di sekitar itu. Dia cari tempat yang aman. Masyarakat umum sing dadi korban. Nah, itu pasti Pak itu. Ya ngoten niku nggih wonten sing langsung arape Pak. Wis sampean padosi dhisik kitabe. Nek ketemu ya wis sampean waos, nek sampean mboten saged maos ya saged mengki saged tangklet kula dijekno mriku ngoten. Pun jadi ketika saat sudah kembali modal saya, ya sudah selesai, tinggal cari badine Pak kula. Lah ini kalau saya sukses, kalau tidak sukses Pak, ini jenenge nyonyor. Wis gak sukses, utang banyak, waduh wis, mesti kehidupan saya nekatan. Kadang wonten sing stres lho Pak ngeten iki. Gak wani mulih. Ana omah gak wani metu. Satu kadung nyandang isin, loro kadung nyandang utange akeh. Lah wis akhirnya nopo dengan modal 10.000 berangkat ke pasar beli tampar. Lah niki malah justru bahaya niki. Pun lakinnahum niku wau sing didepankan bab masalah kedudukan sing gak kekal yang suatu saat pasti kita tinggalkan. Lakinnahum lan tetapine sak temene ana kedudukan menungso la yadruna kang ora ngerti sapa menungso tentang kedudukan. Anna hunaka ing sak temene anna hunaka martabatan ing sak temene mengkene kedudukan iku khalidatun kang kekal indallahi ing ngersani Gusti Allah. Akan tetapi manusia itu banyak yang tidak menyadari bahwasanya ada kedudukan sing kekal di mata Allah. Apa kedudukan yang dimaksud yang kekal? Wahia utawi martabatan khalidatun iku at-taqwa, takwa. Takwa iki Pak. Allah ngendika dalam satu ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene pangkat sing paling dhuwur lan kekal yaitu takwa. Lah takwa ini Pak, Allah akan memberikan pangkat ini terhadap hambanya disebabkan 3 hal. Dia berilmu, loro beramal, telu terus menerus alias istiqomah. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mendidik hati kita. Masalah takwa itu ada hubungannya dengan hati atau ruh. Mendidik hati kita untuk bisa mengesahkan Tuhan.
supaya bisa mendekat dan bertemu Tuhan. Itulah yang kumaksud ilmu tauhid. Nomor 2, takwa ini akan jenengan dapatkan dari Allah apabila jenengan iki melaksanakan, mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lah, pempraktekan ilmu itu sederhana. Apa? Nrimo ing pandum atau qanaah. Ini yang dzurriyyah Rasulullah lakukan. Ingat, qanaah itu tidak akan bisa terjadi dalam hati kita manakala kita tidak paham tentang maksud hadis Rasul la haula wala quwata illa billah, atau firman Allah di dalam surah Al-A'raf 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sifat kita sebagai makhluk, Pak, tidak punya daya upaya, keadaan apapun untuk melakukan perbuatan yang baik. Contoh sholat, bantu orang, enggak punya. Wala quwata, dan tidak punya sifat kekuatan untuk mencegah perkara yang jelek. Semua ini bisa terjadi. Artinya bisa terjadi jenengan seakan-akan bisa melakukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang jelek. Semua itu bisa terjadi semata-mata illa bil, sumber dari Allah. Qur'ane utawi Gusti Allah yang menjadikan kita semua wa ma ta'malun, dan apapun yang terjadi pada diri kita, mulai dari tumbuhnya rambut, napas, keluar masuk mata bisa melihat, mata bisa tidur, mata bisa bangun, telinga bisa mendengar, lesan bisa berucap, apapun, semua itu ada sang penggerak. Artinya kita sadar kalau semua itu tidak bersumber dari diri kita sebagai makhluk, tapi semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kalau kesadaran yang seperti ini sudah menancap di dalam hati sampean kali kula, bahwasanya semua gerak makhluk iku sing gerakno Allah, baru jenengan saged ning ati iku muncul buah sifat namanya qanaah, nrimo ing pandum. Kadang-kadang, Pak, kita punya anak perempuan sudah umur 25, 28 belum purun nikah, bingung wong tua. Bingung. Mengapa kita harus bingung? Karena kita enggak nyadari tentang la haula wala quwata illa billah. Semua itu karena Allah. Ngoten niku napa? Debat nang anake. Anake diseneni. Kuwi lho nduk, ya apa sih? Kok mboten nikah-nikah? Padahal akeh sing ngenteni Pak antri. Kok sik gak gelem nyapa sih? Pak, ngesakno anak nek sampean genek ngoten. Akhirnya hubungan kita sebagai orang tua sama anak renggang. Diseneni terus. Seneni terus. Ngoten niku biasanya sampean lari kemana? Dukun. Ayo ngomong. Iki kebiasaan kita. Lari nanggone sing yang katanya orang pintar. Ngeten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ibu, wonten apa? Tolong, barangkali anakku ada yang nyumpet. Mesti mikirin ngoten. Wes iman iki tambah rusak, Pak.
tambah rusak sampean kali kula niki. Lah terus langkah yang benar bagaimana? Ngapunten, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wis merapato ati sampean niku dateng Allah. Karena yang memutuskan, yang membikin suasana yang seperti itu cuman Allah. Merapato. Gak usah sampean nggawa gula kopi. Mesti jenengan betok sandingan lho. Nek gak nggawa nggih. Mboten wani, lah ngoten nggih Bu nggih. Lho estu. Masalah napa? Kula pelakune. Langsung pernah ngalami yoan. Jadi wonten tiang matur, ya masalah kuwi. Kula saged ngomong ngeten iki pengalaman. Ngomong ngeten, Gus, barangkali wonten sing buntu, tolong delokno. Lah ngeten ta? Kula langsung jawab, aku bukan ahline pendelok. Keliru sampean mrene iku. Nggih kula seneni. Nek umpami jenengan mriki nyuwun donga sekirane yuga sampean iki Gusti Allah lekas nekakno jodhone, monggo. Tapi nek dikongkon kula sampean seret dalam iman ana sing nyumpet-nyumpet, sorry. Sumpah walaupun gula kopi sampean sak karung tetap aku gak dukung. Mboten dukung. Tambah rusak iman nek umpama nyun sewu dukune mboson diluk titik kewetok kasape. Iya kuwi disumpet tau ndek pacar arek kono ngene sih. Nggih, iya. Wis. Berhubung dukune gak iso ndelok Allah, akhirnya imane nang makhluk. Ngene iki Pak, sampean gak tambah bener iman sampean, tambah rusak. Iman sampean datang Allah terpengaruh dengan kotoran ilat-ilat yang seperti ini, tambah jauh kita nanti datang Allah. Nek miturut surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 tadi yang kusebut, merapato nang Gusti Allah. Ben dukune gak payu. Loh, langsung nang Allah iku setiap saat dan waktu itu ada diri panjenengan. Matura Gusti wis cara jero ati ae. Kula sebagai wong tua kagungan putra punya anak sing saat saiki kula tari-tari tidak mau nikah. Kula suwun jenengan ndang nekakno jodoh kula. Ning ati mawon ya. Engko Gusti Allah jawab ya apa? Nek omong aku gak bener, tabu ana sandal. Sampeyan didukani. Ngene oleh dukani. Kuwi kawulaku iki awakmu iku sing ngatur aku apa aku ngatur awakmu? Diseneni ngoten. Diseneni ngoten. Wis ta nganuta. Nrimo ing pandum. Engko ana waktune tak tekakno. Nek jenengan iki atine bertauhid, Pak. Mboten mangkel. Waktu diseneni Gusti Allah ngoten mboten mangkel. Karena apa? Satu dasare jenengan kali kula nyadari kalau kita itu laksana wayang kulit dalange Gusti Allah, artinya kita enggak iso opo-opo. Iso ya apa-apa sebab diopo-opokno Gusti Allah. Lho ngoten niki. Nomor 2, jenengan nyadari situasi pada anak kita yang seperti itu ya juga karena Allah dan Allah punya maksud. Ndelalah Bu, Pak, ditekakno tenan dari apa yang dia harapkan. Istilah atine cocok, imane cocok, justru nyeret yuga sampean iman yang sebenarnya walaupun dohire gak patek cocok, dohire pas-pasan.
sing didahar pas-pasan. Wis Rasulullah iku ngoten Pak memangnya. Tapi beliau justru dengan keadaan pas-pasan itulah hati beliau selalu tenang, damai. Mengapa dia tenang? Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Karena hatinya selalu sadar dan berzikir semua datangnya dari Allah. Oh nyuwantai Pak urip sing kaya ngeten iki wis jan urip songo. Nek purun lho ya, nek purun kados ngoten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, barulah kalau jenengan sudah sering-sering ati eling nang Gusti Allah bakal menyematkan titel atau derajat takwa, akhirnya jenengan saged ngetrapno qanaah, sifat qanaah nrimo ing pandum. Tapi sebaliknya jikalau jenengan tidak mau melaksanakan ilmu amal istiqomah, justru jenengan iki hati kita akan dikendalikan oleh nafsu, akhirnya kita terjebak di dalam penjarane hawa nafsu, yaitu kesenangan-kesenangan dunia yang harus kita harapkan selalu. Kalau seperti ini, Allah yaqulu Khalid dawuh sapa Allah fi suratil Hadid, ing dalam surat Hadid ayat 20. Rupane dawuh wamal hayatud dunya, ora ana utawi kehidupan kesenangan dunya iku illa mataul gurur, kejaba kesenangan itu menipu panjenengan, memperdaya kita. Akhirnya hati kita semakin jauh pada Allah. Waman fariha utawi sapane wong iku fariha seneng sapa man bimadkhinasi kelawan seneng pujaan masyarakat, lahu maring man ya faqat fataha, mongko temen-temen buka sapa man lis syaitani maring setan buka apa torikon ing dalan ila qalbihi, supaya setan iku mlebu menyang atine wong kuwi sing tujuane setan liufsida krana arahe ngrusak sapa setan imanahu ing imane eman wong iku. Barang siapa yang hatinya suka dipuja orang sebab macam-macam, maka orang itu sama halnya membuka pintu hatinya supaya setan masuk. Yang tujuan setan masuk dalam hati kita untuk merusak iman sampean. Yang asalnya imani kepada Allah, sekarang imani terhadap selain Allah, yaitu sing kula sebut makhluk. Contoh kita punya masalah dengan bank Pak, umum ngoten niku. Bank akan nagih kita kalau sudah jatuh tempo, minimal tiap bulan sebelum jatuh tempo di WA, Bu Pak mpun lali mpun kesupen tanggal 30 terakhir nyicil. Lah ngoten nggih. Jelas mayoritas kita kebanyakan terlibat di dalamnya, sebab katane arek Jawa urip nek gak utang kurang semangat. Akhirnya padahal ono utang wis ngoten. Akhirnya jaminan kita adalah sertifikat rumah, sertifikat mobil atau kendaraan yang lain. Udah masuk. Nanti kalau kita tidak bisa 1 bulan, menyicil 2 bulan, ditegur agak keras, jenengan ada surat panggilan. Wis penake piye? Diplang apa ditutup 2 bulan iki. Astu nyuwun sewu, mohon maaf. Lah ngoten nggih. Ya mesti ae. Sebab kita kalau wajib utang berarti juga kewajibannya nyaur, mengembalikan. Sampai 3 bulan wis prosesi mediasi. Diplang apa enggak niki? Nek pancen diplang ana prosesi ning nggone koran niku Pak ya, lelang.
dan lain sebagainya. Niku pusing sampean kali kula. Pasti pusing, Pak. Pada akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan, tetangga kita dengar atau keluarga kita. Son, kuwi kok gelek-gelek ngalor ngidul nggawa map iki nanti. Kok aku gelek ana petugas pakaian seragam. Iku aku tahu iku bank. Ana apa? Ngapunten Pak D. Kula niki ajenge diplang, dilelang griya kula. Lah mung kok turun ndi? Duka Pak D anak bojo mungkin tak turokno kuburan. Wis. Akhirnya Pak D berhubung ada, Pak. Piro sih utange? Anu mboten kathah, kranten mboten wonten ya apa malih. Karena tidak ada, namung 3 juta per bulan. Lah terus sudah nunggak berapa bulan? Empun sekawan bulan. Ya wis hitungan 3 ping 4 pinten Bu? 12 juta. Pak D langsung nyeluk yugane sing pertama. Dia nyo juga no duit kotak mang rolas. Gelo Pak Likmu iki lho. Ngoten niku jenengan terima kasih nih ati teng sinten? Pak D. Pak D matur suwun ya wis sembah-sembah nggih. Tidak cukup hanya dengkule, bahkan kakinya diambung. Ingat, jangan pernah kau itu bersalaman mencium terhadap siapapun, termasuk gurumu, termasuk orang tuamu yang melebihi batas. Hati-hati loh Pak, hati-hati. Mana batasnya? Nyun sewu Pak ya, kalau saya jujur-jujuran ngomong, jenengan nek sampak wani ngambung dengkul apa maneh sikil itu melampaui batas. Kalau hanya tangan itu masih toleransi, tapi nek sampak dengkule sikile, waduh, niki Rasulullah melarang. Yang lebih parah lagi, jasad sampai ngambung tangan, ruhannya sampai beriman terhadap makhluknya yang mulia, terhadap makhluknya yang membantu. Ini lebih parah. Lah terus yuk nopo? Ngeten. Sosial oke, kita jaga, hablum minan nas. Bahasa hati, bahasa lesan, Pak D matur suwun, minimal lah sampai salaman ngambung tangan, wis batasnya ada di situ. Tapi hati sampean harus bisa memandang, menyaksikan di balik Pak D itu ada Allah. Di balik Pak D ada hidup. Hati sampean harus menyaksikan atau bersaksi, memandang, melihat Allahnya. Akhirnya hati sampean hanya beriman pada Allah. Inilah yang diharapkan oleh Rasulullah, menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Artinya apa? Jasad kita punya mata Pak, ini Allah perintahkan untuk melihat, menyaksikan sesama makhluk, disebut hablum minan nas. Ruhaniyah hati kita punya mata Pak, namanya ainul basirah. Wajib hanya untuk Allah saja, menyaksikan Allah. Makanya syahadatnya kan gini, asyhadu alla ilaha illallah. Mengapa harus ada ilah? Loh ini gila. Ini menunjukkan tidak boleh selain Allah. Berhubung hati kita sebagai manusia ada hijab, tutupi hati, akhirnya tidak bisa melihat Allah alias gelap. Apa tutupnya? Termasuk keinginan saya bersukaria dipuja masyarakat. Yang ngeten iki nek ngaji tasawuf. Nggih ngeten iki ya, beginilah kalau kita ngaji tentang hati. Langsung hubungannya pada Allah.
Terus kapan? Kalau tidak mulai saat ini kita akan menggali pengertian tentang masalah hati kepada Allah. Satu sisi padahal umur kita semakin lama semakin berkurang, Pak, alias mendekati kematian. Nek wis mati, jikalau hati kita masih ada hijab penghalang terhadap Allah, bagaimana Allah katakan di dalam surah Az-Zumar ayat 54, kita tidak akan dapat pertolongan Allah ruhaniyah ini. Terus bagaimana Allah berbicara atau mengingatkan kita dalam surat Al-Isra ayat 72, di dalam alam kubur, Pak, tidak ada cahaya sama sekali, gelap gulita. Karena apa? Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di dunia hati kita gelap pada Allah. Siapa yang di dunia hatinya gelap, tidak bisa menyaksikan Allah, maka setelah kita meninggalkan alam dunia pasti yang terjadi kegelapan. Nek gak percaya buktikan. Sampai mlebu kamar ya. Kamar ya, lampu sampai pateni kabeh. Sampai melek, nggak akan bisa melihat apapun karena nggak ada cahaya. Yang terjadi adalah kegelapan, mesti sumpek. Wong jenengan iki lho, dalu mantun Isya di rumah, listrik mati, mesti muring-muring. Duh, listrik mati rek. Wahai tandang gawe, golek korean nggak ada, lilin nggak ada, HP pun yang nggak ada, ya mesti sumpek. Kata zaman tahun 70 biyen, Pak, belum listrik masuk, ndamel oblik toh jenengan, templek oblik Metromat, itu pun ada batas juga. Coba kalau masa kita ingat masa kecil kita, mari maghrib iki lho, dalan iki peteng kabeh, sebab barongan tok, gendruwone ya ngono, kejem-kejem. Makanya anak dulu kalau alok maghrib nggak berani keluar, sudah di dalam, Pak. Sebab kalau keluar iki nyata loh ya, digondol wewe gendruwo. Zaman biyen sederhana, wong tua keluarga nabui tempe sing ana nabui lengser. Lho kok ya metu lho, ngoten lho. Bapak Ibu, kejeme genderuwo wewe dulu, Pak, hanya nyengitno. Engko nek wis ditabui dibalekno. Nek wewe saiki ndase ireng, nyun sewu lho, lampune pun benter-benter gantos wewene ndase ireng, Pak. Kelakon pitung dina kae dibalekno. Kelakon wulanan dibalekno, metu mulih-mulih hamil. Nah, iki bahaya sakniki wewe sakniki. Masalah wewe sakniki wewe ndase ireng. Pun mbelakrak tutuk kuno lapo imang. Pun yang Rasulullah khawatirkan di sini adalah tentang perubahan iman. Yang tadinya iman kita hanya pada Allah, sekarang kepada iman. Itu hubungannya dengan hati, Pak. Saya ditanya, Son, kok ayem awakmu? Iya, sekarang wis aku gak mikir. Telung wulan wis disaur, Pak D. Lah terus sing sisane Pak D sing nerusno, engko dikongkon nyincil nang Pak D aku saonoe. Oh ngono, ayem. Atiku mesti imani nang Pak D yang menyelesaikan masalah ini makhluk. Loh ini loh, Pak, yang dikhawatirkan Rasulullah terhadap umatnya, pindah iman itu. Al-khulasatu utawi ringkesan kaifama kanat, apapun kaifa khali koyo opo kanat ono, opo suwaru
madkhin nasi bentuke pujaan masyarakat laka maring sira ya fayajibu mongko wajib ala qalbika ing atase ati ira apa sing wajib antas hada ing yento nyeksekake sira annallaha ing sak temene Allah iku huwa utawi Allah iku alfailu sebagai pelaku. Apapun bentuk pujaan masyarakat terhadapmu, entah lewat apapun, wajib hatimu menyaksikan di balik pujaan masyarakat itu Allah. Hati kalau jasmani memandang makhluk, kalau meripat hatinya rohani menyaksikan memandang Allah. Ini maksudnya sebagai sang pelaku, berarti jenengan dipuja Allah. Wa anna jami'atil kalmadaihi, dan sesungguhnya semua wa anna jami'atil kalmadaihi lan sak temene sekabehane mengkono-mengkono pira-pira pujaan iku innama hiya iku min indillah, dan sesungguhnya semua pujaan itu datangnya indallah sangka dene Allah. Pujaane wong sing nang sampean iku di mata Allah iku sebetulnya sebagai pelaku sumbere sangka Gusti Allah. Iki biasae dilakukan oleh para arif, orang yang sudah mengenal Allah. Bagi kita si salik kadang-kadang nonton Allah, kadang-kadang mboten. Apalagi bagi kita si obat belas gak iso nyawang Allah, mboten saged. Sumber pujaan itu mesti kita menganggap dari masyarakat. Lek si salik kadang-kadang nyawang Allah engko nek wis bar sadar iya iku mengkawe Gusti Allah, baru sadar. Tapi arif waktu ketika saat terjadi atau sudah terjadi ya tetap beliau itu menyaksikan Allahnya. Ibaratnya Pak, jenengan nek wis ketemu yuga sampean mulai kecil dari satu di rumah, misalnya sampai 1 tahun gak ketemu, aku yakin masih ingat wajahnya. Oh anakku iki ono tengere toh ini endi Pak, geger kula eling karena 1 tahun gak ketemu Pak, entah kemana perginya, ketemu di situ ditemukan oleh apa jenenge aparat, akhir diumumkan berhubung jenengan iki salah satu orang yang kehilangan anak datang ke Koramil, dites sampean anak sampean tah mbok menawi apa cirine, dibuktikan Pak, gak usah toh delok wajahe mawon sudah tahu, ingat oh wajah seperti itu. Makanya jenengan nek sering ketemu Allah gak mungkin sampai lupa wujudnya loh maksudnya. Tapi iki mboten saged digambarkan loh Pak ya, mboten saged. Artinya ketika jenengan sholat, Gusti nak ngarepku, ketika jenengan dahar, ketika apapun hati sampai dengan sadar klik langsung menyang Allahnya. Oleh sebab itu sering-seringlah hatimu bertemu Allah. Kesimpulannya Pak, masyarakat mujo sampean iku gak salah. Sing salah itu kita apabila gila dengan pujaan. Kalau sudah seperti itu, maka ingat hati kita akan semakin jauh pada Allah. Biar tidak seperti itu, jenengan ini wajib menyaksikan bahwasanya datangnya
pujaan itu dari Allah. Jenengan disalami murid anak sampean. Sampean pun ningali anak murid sampean. Sampean kudu ningali siapa di balik itu yang menggerakkan itu. Jikalau hati sampean memandang menyaksikan Allahnya, inilah yang diharapkan Rasulullah akan menjadi seorang mukmin yang benar-benar mukmin, disebut mukmin sejati, orang yang menyandang takwa. Dan itu kita mendapatkan derajat itu Pak, tidak semudah kita membalikkan tangan. Kita harus latih terus hati ini menyadari untuk mengingat Allah. Sebab kalau tidak mohal Pak, kita akan selalu ingat pada Allah. Bapak Ibu hadirin, itu apa materi yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya barangkali dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, monggo kula aturi. Bismillah. Ngapunten Gus, ngapunten. Terima kasih waktu berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam konteks kehidupan sehari-hari, Gus. Ya, insya Allah kalau di sini Karangaus di Guson, insya Allah tidak seperti itu. Kalau di mana-mana itu saya amati sehari-hari itu kok sifatnya itu sama, pasti ada. Yang saya tanyakan, membersihkan hati yang kaitannya tadi sudah cara mendidik hati. Dalam hal ini bagaimana cara mendidik hati, kotor-kotoran hati yang dengki, irik, sengki dan hasut sebagainya itu. Ya kan, kalau kasat mata, fisik yang jelas sudah itu sewotnya kelihatan, tapi kalau hati itu Allah yang tahu. Oleh karena itu mendapatkan dijelaskan sehingga semua jamaah biar paham memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya dengan mudah untuk membersihkan kotoran-kotoran tutup-tutupnya hati, sebab karena adanya tutup inilah sebagai biang kerok hati kita itu, mohon maaf, akan muncul sifat-sifat yang tercelah, alias tidak akan pernah bisa menyaksikan Allahnya. Oke, Bapak Ibu, ini disebut tazkiyatun nafsi ya. Cara bahasa kitabe teorinya disebut tazkiyatun nafsi atau bebersih diri. Ini diri maksudnya bukan diri jasmani, tapi diri yang dimaksud adalah hati. Sesuai dengan tajuk kami selama ini ngaji tentang tasawuf, ngaji tentang tauhid, arahnya ke situ Pak. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus paham dulu kedudukan hadis Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Kedua, kita harus paham kedudukan firman Allah di dalam surah Al-A'raf tadi. Saya lupa, mohon dibantu. Ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini saya catat. Kedudukan itu harus kita paham. Intinya apa? Kita harus menyadari segala hal apapun makhluk di dunia atau di langit isone gerak
bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Sesuatu yang sangat samar fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk khafiyun utawi ana sesuatu sing samar. Saking samare, jangankan mata dohir bisa melihat, mata hati sebabnya ana tutupnya itu nggak bisa melihat. Yang katanya lembute banyu isih lembut sesuatu itu, yang katanya halusnya angin masih lebih halus sesuatu itu. Siapa sesuatu itu? Ai khayyun, urip. Rasulullah mengatakan ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melayanimu. Dalam hal kau butuh makan, dikasihlah nikmatul imdad, rezeki. Dalam hal mengangkat nasi, diangkatkanlah lewat sifat kudrat kekuatan Allah, akhirnya tangan bisa ngangkat. Dalam hal menghaluskan makanan, dikasihlah Allah kita itu gigi, akhirnya gigi digerakkan Allah untuk menghaluskan. Tidak sampai cukup di situ Pak Allah dalam hal pelayanan. Sampai tenggorokan ini menelan makanan ke lambung, lambung diproduksi sehingga mana yang jadi kotoran, mana yang tidak, jalannya beda-beda Pak, beda-beda. Orang nggak kentut aja bagaimana rasanya Pak? Gak kentut aja, rasanya perut ini Pak kembung, koyang gak enak, akhirnya ke rumah sakit. Makanya perkara kentut, mohon maaf loh, ini perkara mungkin dianggap kecil. Sekecil itu manakala Allah tidak melayani, bagaimana keadaan jasmani kita? Nyun sewu, kula wau rada telat. Masalah kula murus wau. Kula enteni dhisik. Wah, engko nek aku berangkat ana kono murus piye iki? Golek WC to, ngoten niku. Adi kula wonten WC wonten baik setengah jam. Setengah jam. Jiarne wis ben. Lah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kak, saya tidak bicara beol. Kentut aja nggak bisa, susah Pak. Tapi banyak manusia ini tidak merasa kalau nikmat itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Inilah Pak, letak kesalahan kita, hati kita pada Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Syarat pertama tadi harus paham tentang maksud hadis Rasul dan ayat Allah ini tadi. Intinya jenengan wajib mengerti, menyadari kalau semua makhluk itu yang menggerakkan adalah Allah. Itu pertama. Udah saya kasihkan ilmunya, sudah jenengan dikasih Allah paham. Yang kedua, praktek untuk melaksanakan dua pengertian, atau satu hadis, satunya firman Allah ini. Maksud ini sama semuanya. Satu ilmu ini sampean harus wajib meraktek nih. Carane meraktek nih ya napa? Ngeten. Tolong. Biar hati sampean itu ada rasa rindu ingin jumpa kepada Allah. Jenengan harus selalu bahasa zikir, ati sampean iku kudu selalu nyebut Allah, Allah. Hati, saya tidak ngomong lesan, hati.
kondisi apapun jenengan hati tetap bimbing terus untuk mengucap Allah, Allah. Tapi nggak cukup. Dikatakan melaksanakan, mengamalkan maksud daripada la haula wala quwata illa billah dan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ning dodo njero sampean iki telenge ati jerone ati iku ono pangrasa, Pak. Bangunkan pangrasa yo. Artinya rasakanlah kehadiran wujudnya Allah di dalam ataupun di luar diri jenengan sebagai pelayan jenengan, sebagai sang penggerak jenengan. Tentunya kesadaran ini tidak hanya dilakukan ketika saat jenengan iki beraktivitas yang ada kaitannya dengan dunia aja, tidak. Akan tetapi ini juga dilakukan di keadaan jenengan ini posisi sudah tidak ngurusi urusan dunia. Contoh sholat, terapke dengan satu pertanyaan, sopo yang mendirikan saya, merukukkan saya, hati sampean harus merasakan kehadiran wujudnya Allah sebagai aktor sang penggerak. Wis, dengan cara inilah Bapak Ibu, sedikit demi sedikit pasti Allah akan membuang semua penyakit yang ada di dalam dada. Akhirnya jenengan sampean titeni, jenengan mesti gampang qanaah, nrimo ing pandum segala ketetapan dan takdirnya Allah. Tandanya kalau sampean sudah ada qanaah, paling sederhana, ketika Allah andum membagi takdir sing gak penak, takdir teman-teman kali andumi Allah, senang dan susah. Ketika yang susah datang, ati sampai niki lho Pak, dengan sendiri ono setrume, langsung eling sadar semua datangnya dari Allah. Iki datang, ini tandanya kalau sampai sudah membawa sifat aman, sifat qanaah. Wis mesti matine wong iki kok husnul khotimah, gak kate insyaallah Pak kula. Karena Allah jaminan kok. Allah memberikan jaminan. Cobi sampai tingali surat Al-Ankabut ayat 5. Pertemuan terhadap Allah itu satu jaminan. Manakala di dalam hati sampean ini ada keinginan untuk bertemu Allah, sehingga rindu beban untuk berjumpa itu menyelimuti dalam hati. Tombone rindu ketemu. Lah sebelum pertemuan dibersihkan dulu hati sampean dari penyakitnya hati. Jadi carane sederhana, ilmunya sudah paham, kedua adalah praktek. Prakteknya 24 jam. Sakit-sakit deh. Prakteknya dari praktek dzikir tadi. Ketiga istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Nggih, mungkin tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet nangking nyimpang saking makalah niku Agus. Ingkang kula tangletaken dinten Sabtu kala wingi wekdaten pondok panjenengan bahas Al-Hikam pasal 195 masalah ingkang jenengan aturaken kala wingi niku menawi mboten klentu saderengipun hukama medharaken ilmunipun ingkang medhar yen saking batinipun hukama kala wau niku nur makrifat. Terus saderenge ngaos utawa imbas ilmu
nur ma'rifatinipun hukama kala wau medal riyin dhateng jamaah. Tujuanipun kangge nggampilaken memahami ilmu ingkang dipun wedharaken hukama kala wau. Ingkang kula tandhetaken punapa nur makrifat ingkang medal saking hukama kala wau saged mlebet dhateng sedaya jamaah ingkang hadir napa namung sebagian ingkang saged mlebet tengene manahipun para jamaah kala wau. Ingkang kula tangkeni niku wau. Lah saderengipun nomor kalihipun saderengipun panjenengan bahas pasal 195 kala wingi niku niki ngapunten sanget kula riyen nate dibejani rencang nggih termasuk jamaah jenengan, jamaah senior jenengan. Matur ngeten, ngaji tauhid iku gak oleh nggawa apa-apa. Gak oleh nggawa ilmu, gak oleh nggawa guru, pemane nggawa urusan donya brana. Lah, waktu iku kudu iso ngosongno ati, cara ibarate buku kudu dikosongno aja ana tulisane. Ben kok sing nulisi hukama utawa kiyaine sing nulisi ngoten. Lah niku ngapunten kula praktekaken, praktek kula niku ngeten Gus. Wekdal saderenge wekdal saderenge ngaos niku tasih rokokan kula. Saben-saben jenengan niku badhe uluk salam, rokok niku langsung kula salap, kula tata rasa kula sambungaken tengene urip. Wonten niku jenengan wasilah. Saterusé niku sampuntene niku ingkang kula raosaken niki duka mok angen-angen kula duka tos pundi. Wekdal niku salajengipun niku kados-kadosa rasa niki diunggahaken kali Gusti Allah. Petit sanget. Tengene mriku niku kahanan mboten wonten napa-napa. Tentrem kados-kadosa saged ten pundi-pundi ngoten. Lah niku ingkang kula alami niku mung ilusi napa mboten nyuwun penjelasanipun menawi klentu ingkang kula lampahi nyuwun bimbinganipun. Mekaten saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekanin nur makrifat di dalam hati hukama. Hukama itu guru yang sudah sampai pada Allah, berarti sudah makrifat. Dengan ilmu makrifat itu lebih dahulu nur makrifat yang ada di dalam hati. Tandanya akan bisa dengan mudah difahami oleh para pendengar. Apabila hati ini pendengar itu meletakkan semua apa yang dia bawa. Apa yang dia bawa? Rumongso iso. Apa yang dia bawa? Rumongso sugih. Rumongso duwe ngene duwe ngono, harus dia lepas. Itu laksana gelas iki tutupe ora ana. Ketika saat tuyok iku dimasukkan saged nampa. Ketika ilmu itu disampaikan mudah dipahami, mudah diterima. Jadi salah satu tanda kalau hukama itu sudah sampai pada Allah, apa yang beliau sampaikan itu bersumber dari nur yang ada di dalam hati, bukan nur yang ada di dalam kitab. Bukan. Sehingga apa yang
dia sampaikan sesuai dengan nur yang ada di dalam hati. Kalau di dalam nur itu berupa merah, suara ilmunya merah, nggak bisa berubah. Beda kalau ketika sang penyampai itu dasari itu tidak dari hati nur makrifat, tapi dari kitab. Seperti contoh jarene kitab, jarene kiai kae, jarene ulama, sik jarene niki beda. Berarti belum menjalankan khalwat pembuktian pertemuan terhadap Allah. Apakah semua jamaah itu menerima? Dikembalikan. Hukama ketika menyampaikan dikembalikan kepada sami'in, para pendengar. Kalau sami'in itu, mohon maaf kalau di pondok yakin 100% beliau ingin mencari. Kalau sami'innya itu dengki dengan ilmu tauhid, gak mungkin datang, gak mungkin. Beda lah Pak, suasana di dalam pondok itu dengan suasana ketika saat ngaji saya di luar, artinya di luar kota atas dasar undangan, beda. Kalau saya itu di luar, laksana saya sumur marani timbo. Kalau di pondok, timbo marani sumur. Yang butuh ikut timbo tentang air. Kalau sumurnya yang keluar, gak mungkin semua timbo itu butuh air. Gak mungkin. Masalahnya kadang-kadang timbo iki tidak dijadikan sebagai tempat air. Kadang beras, kadang mohon maaf letong, terus macam-macam. Tapi kalau timbo yang berangkat ke pondok mesti ingin mendapatkan air. Ini laksana gelas mesti buka, mesti 100% semuanya paham. Lha sing memahami sapa? Andai kata di situ belum paham karena belum sampai tingkatannya, minimal ati mboten drengkeni. Mboten drengkeni. Bisa menerima tapi belum paham. Karena tingkat. Karena kelas. Tapi kalau sudah kelasnya Pak, ya ibarat jenengan iki menjadi gelas yang tutupnya nggak ada, air mesti masuk, nggak ada penghalang. Bahkan sampai tidak akan pernah ada puasnya. Kadung kini seneng sate Pak, didui sate, nggak ada gejala atau unsur darah tinggi. Wah, terus mawon. Jadi pertanyaannya, apakah semuanya itu pasti paham? Melihat tingkatan. Yang jelas, andai kata tingkatannya sudah sampai di situ, pasti semuanya akan bisa menerima alias paham. Yang kedua, jikalau salah satu di antara mereka yang ada di pondok, yang ngaji ke pondok Sabtu malam Ahad niku bakdo Isa, apabila tingkatan pemahaman ilmu lakunya belum sampai apa yang kujelaskan itu, dia walaupun tidak paham tapi bisa menerima. Inilah Pak bedanya itu. Yang kedua, terkait masalah ngaji, kita kudu lepas, tidak boleh membawa apa-apa. Maksudnya di situ Pak, ketika kita di rumah, status kita sebagai kepala desa, delen rasa rumangsa dadi kepala desa. Ketika kita di rumah
dipuja orang sebab ngilmu syariat kita. Letakkan, lepasan kalau sudah masuk ke pondok. Karena di pondok itu hanya memberikan petunjuk, hanya mendidik ilmu tentang khusus hati. Kalau ini sampai bawa air, wah, sampai nggak bisa menerima. Oh, si fasih aku mocone Arab, oh si alim aku kitabe, oh si, wah. Sehingga ada satu pernyataan undur makola wala tandur makola. Undur makola wala tandur mangkola. Jangan pernah kau memandang orangnya. Jangan. Tapi pandanglah apa isi yang disampaikan. Lah ngeten ta? Nek sampean mandang orangnya sing tua gak mungkin, Pak. Dadi murite gurune iku luwih nom, mboten mungkin. Wah, aku luwih tuwa kok. Iku uyuhku, gak mungkin. Makanya kita di tengah masyarakat itu ada saudara, ada tua, ada agak tua, ada yang muda. Biasanya itu kan sing tua itu kan gaplek itu. Salah gak rumangsa salah karena merasa lebih tuh hari raya nggak mau ke rumahnya yang lebih muda karena merasa lebih tuh biasanya ngaten nggih, biasanya. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan pernah seperti itu. Mana yang merasa bersalah, entah tua entah muda, lekas minta maaf. Hanya itu. Kalau kita memandang orangnya, Pak, gak memandang apa isi maksud materi yang disampaikan, wadah, gak masuk. Makanya setiap Ramadan kan saya katakan, ibu bapak yang masih ada kesempatan umur, silakan mondok Ramadan. Tapi syaratnya lepaskan semua apa status Anda. Kalau tidak Anda lepas, mohon maaf, ilmu ini nggak akan pernah dimasukkan Allah dalam hati tersebut. Karena dengan adanya kita tidak melepas, sama halnya ibarat kita sebagai gelas tutup tidak dilepas, nggak dibuka, nggak ditanggalkan. Bagaimana mungkin air yang dimasukkan pada gelas-gelas yang begitu banyak akan bisa masuk pada gelas kita, sementara gelas kita tertutup. Yang ketiga terakhir, perjalanan Solo jenengan itu tidak lepas dari perkara warid. Dari kitab hikam itu ada yang diceritakan oleh beliau Syekh Ibnu Athaillah tentang warid. Jangan pernah pisan-pisan kau ceritakan terhadap orang lain, kecuali terhadap guru hukamakmu. Lu kok gitu? Karena nanti bahayanya, pertama akan membuka rahasia kepribadian kerohaniamu terhadap Tuhan pada orang lain boleh tahu. Lebih bahayanya lagi kalau orang lain sudah tahu, jenengan iki dipenuhi, dipuja, akhirnya muncul riya dan takabur. Ini ada di dalam salah satu makalah kitab hikam itu menyarankan seperti itu. Tapi jangan khawatir, sarah kami nanti saya tambahi gini, apabila hati panjenengan terjaga dari perkara yang dikhawatirkan tadi, ya juzu boleh menceritakan.
Ibaratnya kan Pak, jenengan iki punya intan di rumah. Kalau sampai bercerita pada orang lain, yang orang lain itu Anda bisa pastikan untuk tidak mencuri atau menceritakan orang lain. Mengapa tidak diceritakan? Diceritakan itu supaya orang lain yang diceritakan itu kesensem, terus cari bagaimana caranya mendapatkan intan tadi. Akhirnya dikasih tahu, duduun kuburan iku. Ibarat ngoten, kamu harus berjalan menuju tengah dasar laut, disitulah di dasar laut ada intan mutiara. Kamu harus masuk. Berhubung tahu jalannya, berangkat Pak. Oleh karena masyarakat tidak tahu bahwasannya ilmu tauhid itu adalah intan laksana mutiara yang berharga, kemakrifatan itu sesuatu yang sifatnya kekal. Oleh karena nggak tahu caranya, nggih masyarakat nggih boleh laku nih omong syariat tok tanpa mengerti pentingnya, indahnya laku hakikat. Ya jangan disalahkan terlebih dahulu masyarakatnya. Kita yang punya intan meleki nggak kasih tahu terhadap masyarakat lain untuk mendapatkannya bagaimana caranya, kita diam-diam saja. Iku namanya wong meleki. Mohon maaf, memang jujur yang namanya intan itu tidak seperti bata Pak. Kalau intan memang kita taruh di kotak, kita kunci, masuk lemari, lemari kita kunci, rumah kita kunci. Tapi kalau bata kita taruh di luar lah gitu loh. Harganya pun lebih mahal. Oleh karena masyarakat tidak tahu caranya mendapatkan intan mutiara, beliau itu terus menerus cari bata. Kasihan Pak, kasih tahu dong. Makanya imam-imam para ulama, mohon maaf, Allah kan sudah katakan di dalam satu ayat apa? Di antara beberapa hambaku yang takut kepada aku hanyalah ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Maksudnya takut iki apa? Takut lalai pada Allah hatinya. Takut lalai. Inilah yang dimaksud dalam ayat ulama itu. Bukan angger ulama melihat status bajunya, jase, serbane, bukan itu, atau ilmunya, bukan dilihat dari itu Quran ini. Yakhshallah, yakhsha niku maknanya adalah takut. Maksudnya takut adalah takut hatinya lalai pada Allah. Ini namanya ulama, bukan yang alim ilmunya. Ini menurut pandangan hakikat. Kalau menurut pandangan syariat, sapa sing iso maca kitab, sapa sing duweni santri, terus iku ulama. Nggih mohon maaf, iku pandangan syariat. Suka-suka jenengan mandang dari mana, monggo. Kalau kepribadian kami yang disebut ulama menurut ayat itu adalah beliau yang hatinya selalu terjaga mengingat pada Allah. Sekalipun jenengan tidak bisa baca kitab, nggak bisa baca Quran, kerjaan sampai ngeluku, petani, pedagang, pemulung, tapi hati sampai selalu sadar, selalu ingat pada Allah. Miturut ayat ini, itulah ulama sebetulnya. Kasih nasihat, minta nasihat, datang beliau. Apa nasihatnya? Pasti hanya satu.
menyeret hati panjenengan kali kula untuk senantiasa ingat pada Allah. Itu beliau. Jadi arti daripada warid yang ada pada diri panjenengan tadi yang sudah jenengan ceritakan, itulah proses Allah membersihkan kotoran hati hambanya lewat warid yang Allah kehendaki. Artinya untuk mencapai derajat makrifat itu terlebih dulu harus melalui proses fana, adalah pembersihan. Ingat, bukan kita yang membersihkan, tapi Allah itu sendiri. Bukan kita yang bisa menuju berjalan terhadap Allah ketemu, tapi Allah yang memperjalankan kita. Setingkat Rasulullah di dalam surah Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Setingkat Rasulullah itu loh, mboten ngaku iso mlaku dhewe Isra Mi'raj iku. Melakunya beliau sebab dilakokno dening Gusti. Subhanalladzi asra, maha suci sapa Allah yang memperjalankan hambanya. Loh, setingkat Rasulullah begini, kita umat kok ya banyak yang melangkai, merasa bisa sendiri. Ironis, Pak. Mohon maaf, sebetulnya kita itu melangkai Rasulullah kebanyakan. Bukti lagi, ada 4 status dari Allah hanya diberikan terhadap 4 hambanya. Yang hamba yang lain tidak boleh menyandang status ini. Contoh, Nabiullah pertama Ibrahim, statusnya adalah Khalilullah. Apa Khalilullah? Hamba yang Allah cintai. Karena apa beliau? Karena beliau berani untuk secara fisik merobohkan seluruh berhala yang disembah umat pada saat itu. Kedua, Nabiullah Musa menyandang status kalamullah. Sebab apa? Salah satu Rasul Nabi atau hamba Allah yang langsung berbicara terhadap Allah ketika saat beliau khalwat atau uzlah di Gunung Turis Sina. Ketika Nabiullah Isa menyandang yang namanya status Ruhullah. Karena apa? Secara fisik beliau dilahirkan tanpa bapak. Yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandang status Habibullah. Sebab apa? Beliau walaupun dihujat oleh umat, dibenci oleh umat, dikatakan sesat oleh umat, saat itu beliau tetap sampaikan kebenaran ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini walau karihal musyrikun. Tetap beliau sampaikan. Lah, jangankan orang lain boleh untuk menduduki status Kanjeng Nabi, ahli baitnya gak boleh. Siapa ahli bait? Yaitu keluarga yang pada saat menangi zamani ketika saat beliau masih hidup di dunia, termasuk garwane, termasuk putrane, putrine, termasuk mantu lan putune sing menang. Niki ahli bait. Ahli bait aja nggak boleh. Lah kok kita ada duriyah yang katanya duriyah, asli duriyah, tetap nggak boleh. Nggak boleh.
sehingga ada sematan Sayyid, Sayyidah, lah ngenten dah, mboten Habib. Justru orang yang gak jelas berani merampas atau menduduki derajat itu Habib. Mbuh, ngerti aku. Ngapunten, makanya miturut kitab Kauniyah, biar ini tidak salah, khusus orang Indonesia pribumi jangan pernah manggil Habib siapapun itu, baik yang ngaku atau tidak ngaku, baik yang memang duriyahnya atau yang bukan terus ngaku-ngaku, jangan. Estu jangan. Mending dipanggil Kang, Cak, Mbah, Pak D, Bebek, Bule. Terus ana pertanyaan, lah niki kecilik jenenge Habib lah wonten nggih? Kecuali wong dikasih nama oleh orang tuanya Habib, Muhammad Habib, panggilannya Habib, ya udah nggak apa-apa kalau itu. Sebab kalau sudah namanya Habib itu bukan maksud merampas statusnya Rasul. Lah niki malah sing gak jelas sanatnya, gak jelas duriyahnya, nasabnya, ngaku-ngaku. Nek miturut kitab Kauniyah buak pok wis. Mula Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, umat kejebak di dalam pemujaan ini. Jangan salahkan umat, salahkan imami, salahkan ulama'i. Mengapa ulama tidak mau untuk mendidik umatnya tentang kitab Kauniyah sehingga beliau tahu kebenaran mana yang hak dan mana yang batil. Mpun disalahno sik muhibine, ya salahno ulama'i lah apa bidek amean. Nah niki kula muring-muring nang ulama sakai. Salah kita sendiri. Mengapa ilmu tauhid kau larang? Bahkan ada, jikalau ada masyayikh yang menjelaskan langsung digegemi Pak. Ngerti digegemi? Nggak boleh. Terlepas tentang kitab Kauniyah itu dengan bahasa Quran, tauhid, atau dengan bahasa Jawa atau daerah, monggo sakerso. Sing penting di situ mendidik ruhaniyah untuk sadar kepada Allahnya. Lah kalau ini umat ini sudah kita didik seperti ini, aku yakin tidak gampang ketipu. Orang ketipu itu karena melihat casing Pak, tidak melihat isi. Akhirnya mohon maaf kalau kita tertipu casingnya itu, mohon maaf. Niki lho mesin Honda, jerone iku mesin Honda. Terus casingnya iku mbuh apa jenenge, tutupe iku apa? Loh, akhirnya sampean gak nganggep iku Honda. Contoh, usahakanlah hati untuk tidak mudah tertipu dengan segala hal apapun. Bapak Ibu hadirin, jadi pertanyaan yang terakhir adalah Allah memproses hambanya untuk sampai ke makrifat mesti melalui kefanaan. Proses fana itu penuh dengan warid yang Allah berikan terhadap diri kita, yang sifatnya adalah membersihkan kotoran hati. Urusan masalah apa di dalamnya, bentuk-bentuk rupa mendo-mendo opo warid itu urusan Allah. Ada memang makalah yang tidak boleh diceritakan itu kecuali terhadap guru hukamanya sendiri. Maksudnya apa? Supaya terjaga kerahasiaan ruhaniyah panjenengan. Tapi kami tidak memakai sistem itu. Saya memakai sistem di mana kami akan menjaga kerahasiaan perjalanan jenengan dengan catatan jenengan tidak akan terbuai dengan perkara-perkara pujaan masyarakat.
Nek sampean cerita duwe inten pada pencuri iku padha ambek bunuh diri. Nggih. Tasik wonten? Ada Ibu? Ada. Wonten boten? Wonten. Tolong mic-nya Ibu dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. suwun sangat kesempatannya niki sampun dalu nggih. Niki badhe tanglet nggih Gus. Niki kan kita ini sebagai orang tua tentunya ingin yang terbaik untuk keluarga dan anak-anaknya, baik pakaian, makanan dan terutama pendidikan. Dan ada kalanya itu rezeki kita yang berupa uang itu kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kita itu berhutang. Nah, dengan berhutang itu apakah kita termasuk orang tua yang tidak qanaah? Ngoten nggih? Nggih. Sampun? Sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang hutang itu mesti ada alasan. Mesti ada alasan faktor mengapa jenengan hutang. Bahasa hakikat untuk menanggapi tentang qanaah, melihat dan menelusuri sebab-sebab hutang. Misalkan jenengan hutang itu memang karena keberadaan nggak ada, terus lalu anak dari satu sisi tuntutan semakin tajam untuk membayar sekolah, membayar ini. Jenengan nggak ada yang ditoleh, mau gadekan panci, iku payu biro, Akhirnya sampean mau hutang, takut sing ngutangi iku menyono kita nggak mau menyaur. Kita kadang-kadang dulu bawa radio, Pak. Radio nih gile. Radio masih apa? Langka radio. Zaman itu masih langka, berarti harganya itu mahal. Kita bawalah sebagai jaminan. Saling percaya nih. Oleh karena sampai kebutuhan mendesak, dikarenakan ada kaitan tekanan di samping jenengan, kebutuhan selain daripada jenengan anak, maka ini belum bisa dikatakan tidak qanaah dalam kepribadian jenengan. Dengan catatan jenengan itu ketika nggadaikan radio, ati sampai nyawang sopo sing gerakna menggerakkan kita menggadaikan radio. Saged dipaham nggih? Ini khusus hubungannya terhadap orang lain, berarti anak. Kecuali kebutuhan jenengan gak urgen dan lain sebagainya, tenguk-tenguk, angen-angen. Enak bae ngene iku ndek motor ya, duwe roda 4, nanti yo gak kudanan. Angen-angen niki. Akhirnya muncul inisiatif. Iya. Aku lak duwe duit, duwe sertifikat dihitung ambek bank iku ngapunten ingkang kathah. Regone iku aset iku 500 juta. Jenengan hutang terhadap bank di bawah aset dilayani, tapi ono persyaratannya. Sampai hutang katakan 300 juta dilayani karena harga aset 500 juta. Harga aset lho Pak, sampean kali kula misalnya 10 juta, utang 1 juta, gidi guyu amean. Mboten dikasih.
Mboten dikasih. Jadi menghutangkan itu dengan apa yang digadaikan lebih besar nilainya apa yang digadaikan itu. Biasanya gitu. Bapak Ibu, kalau persoalan seperti ini, ati sampean iku belum bisa dikatakan qanaah. Karena ini urusan pribadi. Kalau qanaah yang sebenar-benarnya qanaah, baik hubungan dirinya ataupun anak suami kita, ono gak ono meneng dok. Wis umpama polah kerja ya, hatinya itu tetap menyandang sing kerja Gusti Allah. Ngoten. Pokoknya tidak akan melibatkan utang piutang terhadap orang lain. Tapi iki gak berlaku Pak bagi masyarakat kita yang notabene senengane utang. Karena punya prinsip kalau tidak punya hutang hidup ini gak semangat. Baik iki tingkatan petani, pedagang, TNI, Polri, wis tah sedaya niku tidak luput dari Terus teori ini niku wau, kalau tidak punya hutang hidup tidak yes tak hormati. Tapi piye carane ndang lekas isoknya nyaur. Allah dawuh dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Niki ilmune Pak Bu. Ilmune niki. Barang siapa yang menyerahkan masalahnya itu terhadapku, kata Allah, ya, hutang nak masalah atau Pak, serah nang Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah yang mencukupi. Niki nek diterangno ilmu syariat bingung, nek diterangno ilmu hakikat baru dong, ngeten. Sampai kudu nyadari apa munculnya kerja, apa munculnya usaha, apa munculnya ikhtiar dalam diri Anda. Ojo pernah kita ngaku-ngaku sumber dari kita. Jenengan harus hati beriman sumber songko urip dalam diri jenengan kali kula, yaitu Allah Subhanahu. Inilah yang namanya tawakal. Wis mesti cukup. Ini kira rahasianya jenengan kali kula bila mana ada masalah cepat selesai wonten mriku. Kecuali masalah hukum ning penjara. Nek 3 tahun ya metu 3 tahun. Gak iso dikurangi, gak iso ditambahi. Ngapunten. Atau masalah kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nek ning donya iki sampean iku wis wayahe mati gak iso diundur. Nek durung wayahe mboten saged dijokno. Padha arek sing dipenjara niku Pak, diputus hakim 3 bulan. Ya ora iso metu sadurunge utawa sakwise. Kula buktekno kula piyambak. Kula buktekno kula piyambak. Jatah kula selesai, kula sanjang nak Pak Sipir. Pak Sipir tolong kula kadung seneng teng mriki. Gak usah ditokno, mboten saged Pak. Apa kok seneng ning kono, gak nyambut gawe dikei maem. Turu dijogo. Sampeyan tahu apa Bu? Turu ning omah dijogo, satpam nggo bedil, mboten enten. Termasuk saya yang pernah turu dijogo, Pak Sipir nggawa bedil, berarti aman toh? Tidak kerja, tiap hari dikasih makan 3 kali Pak Bu. Si kurang ya apa gak enak. Kula ngomong datang Pak Sipir pada saat itu, Pak, kula seneng teng mriki mboten kondur pripun. Disenani kula. Loh, berarti inilah yang tidak bisa direkayasa. Kalau sudah waktunya ya sudah. Kalau belum waktunya ya tidak. Itulah Bapak Ibu sebagai gambaran aja bahwasanya qanaah
itu akan bisa terjadi sebetul-betulnya qanaah manakala hati panjenengan estu menyaksikan bersaksi Allahnya. Kalau tidak bersaksi Allahnya, itu kita yang namanya qanaah abal-abal. Artinya apa? Orang kalau duriyah Rasul nggak akan mungkin ngaku-ngaku. Kalau bukan duriyah Rasul mesti ngaku-ngaku.